Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Cecilia Witari Samosir dengan NIM G00254147. Saya berasal dari kelompok 47 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal untuk memenuhi laporan praktikum Laboratorium Anatomi Blok 1.2. Kita mulai dari laporan yang pertama, eh, jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Yang pertama itu ada columna vertebralis. Dia terdiri dari 33 vertebrae. Nah, 33 itu dibagi lagi menjadi 7 vertebrae cervicales, terus 12 vertebrae thoracicales, 5 vertebrae lumbales, kemudian 5 vertebrae sacrales yang dilebur menjadi satu nanti disebut sacrum, kemudian 4 vertebrae coccygeus yang dilebur dan disebut menjadi os coccygeus. Kemudian os vertebrae ini termasuk ke dalam os irregular. Nah, struktur kolumna vertebralisnya itu dia fleksibel karena kolumna vertebralis bersegmen-segmen dan tersusun dari vertebrae, sendi-sendi, dan bantalan fibrocartilago. Nah, nanti disebut dengan discus invertebralis. Discus invertebralis ini menyusun seperempat panjang kolumna vertebrae. Oke, berlanjut ke selanjutnya. Ada ciri umum vertebrae, di mana pada bagian anteriornya ini dia terdapat yang namanya corpus vertebrae, dan pada bagian posterior dia namanya itu arcus vertebrae. Lalu di tengah-tengahnya ini terdapat suatu lubang itu namanya adalah foramen vertebrale, dan kemudian nanti akan dilalui oleh medulla spinalis serta meninges spinalis. Kemudian ke arah superior, foramen vertebral ini berlanjut melewati foramen magnum dan akan berhubungan dengan cavum crani. Lalu corpus vertebrae ini dia merupakan bagian penopang berat badan dari vertebrae dan dihubungkan dengan corpus vertebrae yang berdekatan oleh discus invertebralis dan beberapa ligamentum. Lalu ya ukuran corpusnya ini nanti semakin besar ke arah inferior seiring bertambahnya berat yang ditopang. Untuk arkusnya, dia disusun oleh beberapa bangunan. Yang pertama itu sepasang pediculus yang bentuknya seperti silinder. Kemudian sepasang lamina, dia menyusun bagian posteriornya. Lalu kemudian arkus arkus ini, si arkus vertebrae dia punya 7 processus. Di mana satu processus spinosus yang terletak di kedua pertemuan lamina. Lalu dua processus transversus yang dia menonjol ke arah posterolateral, dan juga 4 processus articularis yang terdiri dari 2 processus articularis superior dan juga 2 processus articularis inferior. Nah, si pediculusnya ini tadi membentuk satu lekukan yang disebut incisura vertebralis superior et inferior. Nah, kalau digabung di atasnya atau di bawahnya, maka nanti akan membentuk lubang yaitu foramen invertebrale yang merupakan tempat keluarnya nervus spinalis dan pembuluh darah. Ya. Nah, vertebrae cervicalis ini dia ada beberapa tipikal. Tiap tipikal mempunyai ciri yang berbeda. Kita lanjut ke yang selanjutnya, vertebrae thoracicae, di mana korpusnya itu dia berbentuk seperti jantung. Kemudian foramen vertebralnya itu kecil dan bulat. Lalu processus spinosusnya itu dia panjang, terus miring ke bawah. Lalu khusus untuk vertebrae thoracicae 12, processus transversusnya terbagi menjadi 3, ya 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau processus mammillaris, kemudian tuberculum inferior atau processus accessorius, dan yang terakhir itu tuberculum lateralis. Selanjutnya masih bagian dari vertebrae thoracicae. Nah, dia itu ada 12 vertebrae dan ditandai adanya persendian dengan costae. Yang pertama, fovea costalis superior dan inferior dengan caput costae. Kemudian fovea costalis processus transversi dengan tuberculum costae. Yang berlanjut ke vertebrae lumbales. Nah, ini korpusnya itu besar dan dia tuh bentuknya seperti ginjal. Dia nggak punya foramen transversarium. Terus foramina vertebranya itu dia seperti segitiga. Lalu pediculusnya kuat dan laminanya itu tebal. Khusus untuk vertebrae lumbalis 5 memiliki processus spinosus kecil, terus bagian ventral corpusnya lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum. Dan pada
vertebra lumbalis 5 ini juga terdapat perlekatan ligamentum. Selanjutnya adalah vertebrae sacrales atau osacrum, di mana dia ini fascia scaphoidanya dia menghadap ke anterior atau dia menjadi cekung. Kemudian pemotongan mementoriumnya sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidangnya. Lalu foramina sacrali anterior derivat foramen invertebrale dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis linea transversa. Masih dari bagian vertebrae sacralis atau sacrum tadi, tapi di sini disebutkan bahwa fascia dorsalisnya di menghadap posterior. Oke, selanjutnya ada vertebrae coccygia atau os coccygeus. Nah, ini tuh gabungan dari 4 vertebrae. Ini ya. Lanjut ke discus invertebralis. Di mana discus invertebralis ini berfungsi sebagai badan benturan pada kolomna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban dan tersusun atas 2 komponen, yaitu yang pertama itu ada ini annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Bentuknya ini seperti piringan atau kaset. Terus juga lesi pada bagian inti ini sering menyebabkan keadaan berupa hernia diskus invertebralis, di mana menyebabkan terjepitnya saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Lalu diskus invertebralis ini memungkinkan tubuh kita untuk melakukan gerakan fisiologi seperti gambar kayak ekstensi, fleksi, atau rotasi. Teknologinya ini yang pertama itu ada articulatio uncovered vertebralis atau USCA, di mana itu merupakan sendi antara processus ulcinatus vertebrae cervical bawah dan tepi bawah corpus vertebra di atasnya, terletak di sisi posterolateral discus invertebralis, dan dapat menimbulkan osteoartritis dan nyeri leher pada usia lanjut. Kemudian ada articulatio zygapophysealis. Nah, ini sendi antara processus articularis superior dan inferior antar vertebra. Nah, pada daerah servikal, kapsulnya tipis dan longgar dan memungkinkan gerakan leher itu luas. Kemudian ada juga articulatio atlanto-occipitalis. Ini merupakan sendi antara fascias articularis superior atas dan condylus occipitalis. Sendi ini memungkinkan gerakan mengangguk, yaitu fleksi, ekstensi, dan sedikit fleksi lateral kepala. Lanjut ada articulatio atlanto-axialis, di mana ini merupakan sendi antara atlas dan aksis yang terdiri dari 3 bagian. Nah, satu sendi medial antara fascias articularis anterior axis dan fovea dentis atlas. Dia bertipe trochoid atau putar. Terus dua sendi lateral antara fascias articularis inferior atlas dan fascias articularis superior axis berupa selaris. Sendi ini memungkinkan gerakan menggeleng atau rotasi pada kepala dalam sumbu vertikal. Terus ada juga ligamenta. Nah, yang pertama itu ada ligamentum longitudinale anterius bagian sini. Kemudian ligamentum longitudinale posterior di bagian sini. Kemudian ligamentum supraspinale di sini. Lalu ada ligamentum interspinosum. Lalu ada ligamentum intertransversalia. Kemudian ada ligamentum nuchae pada bagian sini. Lalu ada ligamentum flavum. Ya, oke. Jadi pokoknya dia ligamentum longitudinale itu mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Nah, kalau untuk ligamentum posterior tadi, dia mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Jadi kita berlanjut ke laporan yang kedua, yaitu jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, untuk plexus brachialis sendiri, dia itu berasal dari awalnya dari sini, kayak vertebrae cervical 5 sampai 8 dan vertebrae thoracicae 1. Nah, nanti cervical 5 dan 6 dia itu akan menjadi ini nervus superior, dan cervical 7 itu nervus middle, dan cervical 8 dan cervical 1 itu menjadi yang inferior.
Nah, superior ini dia punya 2 cabang, ke sini dan ke sini. Middle juga punya 2 cabang. Sama seperti yang sebelumnya, inferior juga punya 2 cabang. Dan nanti ada juga nervus lateral yang dia itu berasal dari nervus superior dan juga nervus middle. Kemudian nervus posterior itu berasal dari ketiga yang tadi, yaitu nervus superior, nervus middle, dan nervus inferior. Nah, kalau medial sendiri dia cuma berasal dari nervus inferior. Nah, ini pada ujung lateral ini yaitu jadi musculotaneus, nervus musculotaneus. Kemudian ini nervus axillary, ini nervus radialis, kemudian ini menjadi nervus median, dan yang terakhir itu ini menjadi nervus ulnar. Nah, ini seperti ilustrasinya itu, awalnya kan dia dari tulang belakang, kemudian melewati kaki dan fibula, dan nanti dia kayak ke bawah gitu. Pokoknya melewati ekstremitas superior. Ini seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita berlanjut ke laporan selanjutnya, itu laporan 3. Akan kasus tersebut jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Oke, jadi yang pertama itu ada ini tadi os femur. Nah, regionnya itu terdiri dari epiphysis proximalis, dia ini pada bagian sini, terus diaphisisnya ini, dan epiphysis distalis. Nih. Oke, lanjut. Ini yang sebelah kiri ini tampak anterior, dan yang sebelah kanan tampak posterior. Ini nanti dia akan bertemu dengan patella, kalau yang ini dia bertemu dengan tibia. Ini mungkin detailnya bisa dilihat karena lumayan banyak. Oke, lanjut ke musculus regiofemoralis yang anterior. Yang pertama itu terdapat musculus iliopsoas. Nah, itu terdiri dari musculus psoas major yang ini dan musculus iliacus. Oke, lanjut. Ini ada vastus lateralis dan rectus femoris. Kemudian ada vastus medialis pada bagian sini. Kemudian gambar selanjutnya ini jika dibuka lebih dalam, nanti akan terdapat vastus intermedius. Kalau ini ya tampak keseluruhannya tadi dari gambar-gambar sebelumnya. Yang lanjut itu musculus regiofemoralis yang medial. Yang pertama terdapat pectineus, terus ada adductor brevis, lalu ada gracilis, dan ada adductor longus. Kemudian yang terakhir itu adductor magnus. Nah, ini pada bagian sini tadi kalau dibuka lebih dalam juga terdapat obturator externus. Lanjut musculus regiofemoralis yang posterior. Nah, ini dia pada bagian sini dan sini tuh merupakan long head of bicep femoris. Kemudian ini semitendinosus. Kemudian yang ini short head of bicep femoris, dan pada bagian sini dan sini dia tuh semimembranosus. Ini kalau dibuka juga ya dari yang sini. Selanjutnya ke inervasinya. Jadi terdapat plexus lumbalis itu pada inguinal dan paha, serta plexus sacralis itu di lateral tungkai dan dorsum pedis. Kemudian untuk plexus lumbalis tuh yang pentingnya tuh nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, nervus femoralisnya itu untuk motorik itu melibatkan otot ventral pinggul dan paha, flexor pinggul dan extensor lutut. Nah, kalau untuk sensoriknya itu sisi ventral paha dan sisi ventral medial tungkai. Terus tadi nervus obturatorius dia itu untuk motorik yang melibatkan muskuli adductor, serta yang sensorik itu dia di sisi medial paha. Kemudian lanjut itu ada plexus sacralis. Nah, yang pentingnya itu nervus ischiadicus dia bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis. Kemudian nervus ischiadicus itu dia untuk motorik. Nah, itu otot-otot hamstring. Terus ada juga nervus pudendus itu untuk motorik, itu yang regio perinealisnya, dan sensorik pada genitalia. Tadi yang ini yang merupakan hamstring muscle. Iya, oke. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata. Terima kasih.